Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai presentasi pada siang hari ini mata kuliah metodologi studi fikih dengan tema munculnya ahli hadis dan ahli roye. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama saya sendiri Desi Fira Nuraini dengan NIM 2020610075. Yang kedua Nur Ahmad Rianto dengan NIM 2020610077. Yang ketiga Nirmala Anggraini dengan NIM 2020610079. Pokok pembahasan dari tema ini yang pertama ada pengertian ahli hadis dan ahli roye. Yang kedua ada sejarah munculnya ahli hadis dan ahli roye. Yang ketiga ada faktor penyebab munculnya ahli hadis dan ahli roye. Dan yang keempat ada pengaruh munculnya ahli hadis dan ahli roye. Yang pertama ahli hadis. Pengertian ahli hadis. As-sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam berarti perbuatan, perkataan, dan keizinan Nabi Muhammad SAW. Menurut rumusan ulama usul fikih, as-sunnah dalam pengertian istilah adalah segala yang dipindahkan dari Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, atau takrir yang berkaitan dengan hukum. Pengertian inilah yang dimaksudkan untuk kata as-sunnah dalam hadis Nabi. Sesungguhnya telah kutinggalkan untukmu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ahli hadis atau aliran Madinah atau Madrasah Al-Hijaz adalah ulama yang lebih banyak menggunakan hadis dan sangat hati-hati serta selektif dalam menggunakan ra'yi. Selanjutnya, sejarah munculnya ahli hadis. Madrasah ahli hadis muncul di kota Madinah, negeri Hijaz, dan Allah telah memuliakan negeri Mekah dan Madinah dengan mengutus Rasulullah SAW. Padanya turun syariat Islam dan di Madinah Munawwarah tempat turunnya hukum-hukum fikih dan tempat hijrahnya risalah setelah mendapat penentangan dari penduduk Mekah. Di kota Madinah, Islam mendapat sambutan yang hangat dan pikiran yang terbuka serta yang siap menjaga risalah. Dikarenakan mereka sangat mencintai pembawaannya dan ridho dengan Rasulullah SAW, hati mereka dipenuhi iman sehingga syariat Islam bisa melekat pada diri mereka. Menjadi orang-orang yang sangat tahu dengan sunnah Nabi SAW dan sangat paham dengan atsar atau periwayatan para sahabat di zaman Khulafaur Rasyidin. Dan dengan ciri inilah kemudian kota Madinah menjadi sumber cahaya dan pusat kemajuan untuk semua negeri-negeri Islam yang berhubungan dengan sunnah yang suci terkait dengan peninggalan para sahabat, dan inilah faktor utama bagi lahirnya madrasah ahli hadis. Asal-usul lahirnya madrasah ini pada masa tabi'in adalah karena keberadaan para pembesar sahabat yang lebih memilih tinggal di kota Madinah, di antara Zaid bin Sabit, Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah bin Umar bin Khattab. Mereka terkenal sebagai orang-orang yang tidak condong kepada ra'yi dan tetap berpegang dengan sunnah di samping hafalan yang banyak, sehingga penduduk Madinah lebih memilih hadis daripada logika atau ra'yi. Madrasah ahli hadis ini mendapat popularitas yang tinggi dan kedudukan ilmiah yang agung, terdengar di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, para ulama dari segenap penjuru berdatangan ingin mempelajarinya untuk menimba air yang jernih, menimba ilmu. Datang dari Syam menuju Madinah, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Makkah, Atta bin Abi Rahab dari Irak, Asy-Sya'bi, dan dari Mesir Zaid bin Habib. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Ahmad Rianto. Untuk materi yang selanjutnya yaitu faktor munculnya ahli hadis. Yang pertama, banyaknya sahabat yang menghafal hadis Rasulullah SAW di Madinah, karena yang menetap di kota mulia ini ternyata lebih banyak daripada yang berhijrah ke negeri lain. Dengan demikian, sangat mudah untuk mendapatkan hadis Nabi SAW di negeri Hijaz. Selain itu juga menetapkan 3 khalifah yang menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan, fatwa, dan qadha. Mereka terkenal. Mereka juga bebas dari fitnah, Khawarij dan Syiah, serta kelompok radikal. Oleh sebab itu,
tidak ada pemalsuan hadis di kota Madinah yang kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Semua ini memudahkan bagi mereka untuk menguasai hadis sehingga tidak perlu mengambil pendapat pribadi. Faktor yang kedua yaitu sedikitnya problematika yang muncul. Karena syariat muncul di negeri ini selama 23 tahun sehingga semua bisa diberikan corak Islam yang murni. Munculnya masalah baru yang tidak ada nasnya sangat sedikit sekali, terutama dalam masyarakat yang pada saat itu atau pada zaman tabi'in mereka hidup dalam suasana perkampungan dan tidak perlu menggunakan pendapat pribadi. Dan pada faktor yang ketiga yaitu para tabi'in yang ikut dengan gaya gurunya dari kalangan sahabat seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, dan Aisyah. Mereka ini sangat terkenal berkomitmen tinggi dengan sunnah dan tidak memakai pendapat pribadi. Materi yang kedua yaitu ahli ra'i. Pengertian ahli ra'i. Ar-ra'yu adalah penginterpretasian ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang bersifat umum. Penginterpretasian yang dimaksud merupakan sumber ketiga hukum Islam. Dari interpretasi asas-asas hukum yang bersifat umum itulah sehingga seseorang dan atau beberapa orang dapat mengeluarkan atau mengistinbatkan asas-asas hukum yang terperinci. Interpretasi biasa disebut ar-ra'yu. Kata ar-ra'yu berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah ra'a, yang berarti melihat. Oleh karena itu, ar-ra'yu berarti penglihatan. Penglihatan di sini adalah penglihatan akal, bukan penglihatan mata. Meskipun penglihatan mata seringkali sebagai alat bantu terbentuknya penglihatan akal, bagaimana halnya pendengaran, peradaban, perasaan, dan sebagainya. Sedangkan menurut bahasa, ar-ra'yu artinya pemahaman dan akal budi. Madrasah Ra'yu atau Madrasah Al-Kufah adalah sekelompok ulama yang tinggal di Kufah, yaitu di Irak, yang lebih banyak menggunakan ra'yu atau akal dibandingkan dengan Madrasah Madinah yang lebih banyak menggunakan hadis. Sejarah munculnya ar-ra'yi. Madrasah ar-ra'yi muncul dan berkembang di Kufah, yaitu di Irak. Sebuah negara yang tidak kalah hebatnya dengan kota Madinah dalam aspek perkembangan keilmuan karena termasuk negara yang paling banyak disinggahi oleh para pembesar sahabat. Karena ketenaran ini, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadikan sebagai pusat pemerintahan sehingga memotivasi sebagian sahabat untuk berhijrah ke negeri tersebut seperti Abdullah bin Abbas. Para penduduk Irak menyambut para sahabat yang datang dengan penuh antusias, meminta fatwa mereka, mempelajari hadis dan fikih. Apalagi penduduk Irak memiliki tingkat intelektualitas dan peradaban yang tinggi. Oleh karena itu, mudah bagi mereka untuk memahami semua yang disampaikan oleh para sahabat. Dan hasilnya, mereka mampu mengeluarkan hukum-hukum fikih yang kemudian memberi corak tersendiri bagi perkembangan fikih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Faktor munculnya ahli ra'yi. Sedikit hadis yang sampai kepada penduduk Irak berbeda dengan negeri Hijaz. Walaupun Irak banyak dikunjungi para sahabat dibandingkan negeri-negeri taklukan yang lain, namun jumlah mereka belum sebanding dengan yang masih menetap di Madinah dan Makkah. Apalagi terdapat pemalsuan hadis di Irak setelah lahirnya beberapa golongan yang saling bertikai. Hal ini membuat para fuqaha Irak sangat ketat dalam menyeleksi hadis, menentukan syarat yang berat untuk mengamalkan hadis ahad yang menjadi bahan perdebatan di antara ulama Madinah dan negeri lain.
Akhirnya, kondisi ini yang membuat para ulama Irak lebih condong kepada logika atau ra'yi. 1. Menetapnya Abdullah bin Mas'ud di Kufah dalam tempo yang cukup lama sejak zaman Khalifah Umar menjadi guru, hakim, dan mufti, dan sering berhubungan dengan penduduk negeri ini sebagai guru bagi mereka. Ia mempunyai murid yang banyak. Yang kedua, perbedaan geografis antara kota Irak dan Hijaz karena faktor peradaban yang ada di Irak dan kesederhanaan yang ada di kota Madinah. Hal ini memberi pengaruh besar terhadap munculnya beberapa problematika yang tidak ada di negeri Hijaz. Sangat beragam dan perlu ditetapkan hukum syar'inya. Terkadang terdapat hal yang belum ditetapkan hukumnya dan memerlukan ijtihad serta ra'yi. Hal ini semakin memperluas penerapan ra'yi di negeri Irak yang sangat berbeda dengan Hijaz. Selanjutnya, pengaruh munculnya ahli hadis dan ahli ra'yi. Pengaruh kedua madrasah ini bisa terlihat pada bidang ilmu fikih dan objek kajiannya. Berbagai kajian dan diskusi metodologi dalam menentukan hukum bagi permasalahan yang muncul telah memberikan pengaruh yang besar bagi pembentukan kaidah, istinbat ilat hukum, dan hikmah dari sebuah pensyariatan. Apapun penilaian kita terhadap dua madrasah ini, ya pasti mereka telah memberikan kesan yang baik dan berdaya guna bagi kebangkitan dan kemajuan fikih Islam. Yang kedua, madrasah ahli hadis berhasil menjaga kesucian hadis nabawi sebagai sumber yang sangat subur bagi hukum fikih disebabkan begitu banyaknya masalah-masalah furu'iyah yang terkandung di dalamnya, memudahkan fikih sebagai sebuah sumber hukum yang kaya lagi orisinal. Yang ketiga, bagi madrasah Ar-Ra'yi, ia juga memiliki jasa yang besar dalam menggali sumber hukum yang terkandung di dalamnya, memudahkan fikih sebagai sebuah sumber hukum yang kaya lagi orisinal. Yang ketiga, bagi madrasah Ar-Ra'yi, ia juga memiliki jasa yang besar dalam menggali sumber hukum dengan segala jenis baik qiyas, istihsan, maslahat, dan lain. Menentukan syariat untuk mengaplikasikannya. Lebih jauh dari itu, madrasah ini berjasa karena sudah menjelaskan cara menafsirkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Dan perlu diketahui bahwa madrasah ahli ra'yi memiliki pengaruh yang lebih besar dan melahirkan fikih Islam yang fleksibel, mudah diaplikasikan dalam setiap zaman dan tempat. Sebab betapapun luasnya nas-nas Sunnah, tetapi pada dasarnya ia sangat terbatas. Sedangkan problematika dan hajat terus bergerak dan tidak terputus tanpa batas. Tentu saja ini membuat hadis tidak mampu meliputi semua tanpa adanya logika atau ra'yi. Selanjutnya, thanks for your listening. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.